Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang karir dan sertifikat kompetensi dalam bidang komputer. Pertama, kita akan membahas mengenai karir dalam bidang teknologi informasi. Menurut bahasa atau etimologi, karir berasal dari bahasa Belanda, yakni karya yang artinya perkembangan, kemajuan pekerjaan seseorang. Definisi karir sendiri atau pengertian karir yaitu urutan, status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan atau posisi seseorang, baik pada perusahaan, organisasi, ataupun pekerjaan sambilan yang menjadikan serta menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Peluang karir di bidang teknologi informasi sangat menjanjikan dan punya ketahanan dalam perubahan zaman, di mana peluang karir di bidang teknologi informasi sendiri berkaitan dengan profesi. Profesi di bidang teknologi informasi sendiri saat ini juga berkembang dalam berbagai bidang yang memudahkan seseorang untuk menciptakan teknologi informasi baru. Selain itu, profesi di bidang teknologi informasi ini menjadi jenis profesi yang diminati, sebab memiliki peluang yang bagus untuk jangka panjang. Berikut ini kami sajikan beberapa prospek karir pada bidang teknologi informasi yang dapat dijadikan pijakan dalam membangun karir saat ini maupun pada masa yang akan datang. Di antaranya yaitu Android Programmer, Software Engineer, Sistem Analis, Konsultan IT, Computer Network atau Data Communication Engineer, Intelligent System Developer, Software Tester, Database Administrator, Game Developer, Business Analyst, kemudian ada Web Developer, Freelance Programmer, Security System IT, Desktop Programmer, Technopreneur, iOS Developer, Full Stack Developer, Computer Forensic Investigator, Back-end Developer, Front-end Developer, Platform Engineer, Network Engineer, lalu ada Cloud Architect, IT Executive, IT Manager, tenaga pendidik IT, lalu Junior Programmer, QA Analyst, UX Researcher, SEO Specialist, Database Designer, lalu System Integration Engineer, kemudian Data Scientist, serta yang terakhir ada Programmer. Selanjutnya yaitu sertifikasi dalam bidang informatika dan komputer. Fungsi sertifikasi di dalam bidang IT sesungguhnya sangat penting karena sebagai pembuktian secara legal bahwa kita benar-benar ahli dalam bidang IT. Pembuktian tersebut sebagai referensi ketika masuk dalam dunia kerja. Dan meskipun ahli dalam bidang IT, namun jika tidak ada pembuktian yang menjelaskan mengenai keahlian tersebut, maka pihak terkait tidak akan mudah percaya, apalagi jika melamar pekerjaan di sebuah perusahaan skala besar. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis sertifikasi dalam bidang informatika dan komputer. Yang pertama ada CDP atau Certified Data Processor yang diperuntukkan bagi profesional yang mempunyai keahlian dalam orientasi pekerjaan dalam bidang pemrosesan data. Sertifikasi ini diberikan oleh ICCP atau Institute for Certification of Computing Professional. Lalu yang kedua ada CCP atau Certified Computer Programmer yang diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam membuat program. Sertifikasi ini juga diberikan oleh ICCP. Lalu yang ketiga ada CSP atau Certified System Professional yang diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam bidang analisis desain serta pengembangan komputer. Sertifikasi ini pun juga diberikan oleh ICCP. Kemudian ada A+ atau Entry Level Computer Service yang diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam bidang teknisi komputer. Sertifikasi ini diberikan oleh COMC atau Institute for Certification of Computing Professionals.
Lalu ada Security Plus atau Computer and Information Security yang diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan komputer. Sertifikasi ini juga diberikan oleh COMCE. Lalu ada Network Plus atau Network Support and Administration yang diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam bidang jaringan komputer. Sertifikasi ini juga diberikan oleh COMCE. Lalu selanjutnya ada HTA Plus atau Home Technology Installation. Sertifikasi ini diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam bidang instalasi hingga pemeliharaan dan teknisi home technology. Sertifikasi ini diberikan oleh COMCE. Kemudian ada CCNA atau Cisco Certified Networking Associate. Sertifikasi ini diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi komputer. Sertifikasi ini diberikan oleh Cisco. Lalu ada CCNP atau Cisco Certified Networking Professional. Sertifikasi ini diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian dalam teknik jaringan komputer tingkat lanjut, yang sebelumnya telah memiliki sertifikat CCNA. Sertifikasi ini juga diberikan oleh Cisco. Lalu yang terakhir ada Certified Ethical Hacker. Sertifikasi ini diperuntukkan bagi profesional yang memiliki keahlian di bidang cyber security atau keamanan jaringan komputer. Pembelajaran dalam cyber security sangat unik, sebab peserta akan dibimbing bagaimana menjadi seorang hacker atau peretas. Namun, hacker di sini memiliki posisi sebagai petugas keamanan yang akan mengamankan sistem jaringan dari cyberscam. Sertifikasi ini diberikan oleh IC Council. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi adalah peluang karir di bidang teknologi informasi sangatlah menjanjikan dan punya ketahanan dalam perubahan zaman. Terlebih, saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat, yang mana sangat membutuhkan skill atau kontribusi seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk terus mengembangkan dan menciptakan ide, kreativitas, dan inovasi baru. Sertifikasi merupakan salah satu bentuk kompetensi yang akan menjadi keunggulan dari profesional di bidang teknologi informasi. Fungsi sertifikasi dalam bidang IT sangatlah penting, yakni untuk menuju level ahli IT seperti yang diharapkan. Profesi bidang IT merupakan profesi dalam bidang jasa yang berdasarkan kepercayaan. Jadi, tanpa sertifikasi, maka orang-orang tidak akan percaya mengenai keahlian kita. Dan fungsi sertifikasi bidang IT juga akan kita rasakan ketika kita telah diterima bekerja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.